Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngomongin soal masa lalu. Nah, masa lalu yang kayak gimana nih sebenarnya? Kalau misalnya mundur ke belakang, ngomongin masa anak-anak gitu ya, mungkin tuh pernah ada trauma-trauma di mana kita mengalami kekerasan verbal atau juga fisik gitu ya. Atau mungkin ada juga trauma-trauma pengasuhan deh gitu yang kita rasakan dulu, yang ternyata pas sekarang kita udah dewasa, kok rasanya kayak masih inget semua ya. Kayak kalau kita lagi diem tuh tiba-tiba suka datang aja gitu ingatan-ingatan masa lalunya, dan rasanya tuh kayak baru kemarin. Padahal kan itu udah belasan atau puluhan tahun yang lalu gitu kan. Nah, aku juga pernah dengar tentang, nah itu, inner child wound itu bisa memberikan efek pada perkembangan kita ketika dewasa juga nih gitu. Nah, daripada bingung-bingung, mendingan nanya langsung aja. Di sini udah ada Anas Satrio, psikolog anak dan juga mental health survivor ya, Anas ya. Hai. Halo Dira. Halo, apa kabar? Kabar baik. Gimana Dira kabarnya? Baik. Thank you banget ya udah mau sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Oke, Nas, aku pengen nanya nih, kayak kita kan udah sekarang lebih melek ya sama kesehatan mental gitu, dan sekarang tuh udah seliweran banget orang ngomongin soal inner child gitu kan. Nah, terus katanya penyebabnya yang kayak tadi aku bilang ya, ada trauma pengasuhan atau mungkin ada trauma yang lebih severe lagi gitu ya, atau mungkin ada masalah dysfunctional pada keluarga gitu-gitu. Nah, sebenarnya tuh apa aja sih yang bisa memberikan seseorang tuh luka atau trauma dari masa kecilnya mereka gitu? Apakah semua yang terjadi di masa lalunya, di masa anak-anaknya itu bisa diasosiasikan sebagai wounded inner child itu? Oke, jadi wounded inner child ini memang istilah yang lagi ngetren ya. Tapi kayak bingung juga ini apaan sih, bentuknya kayak gimana. Nah, sebenarnya kita perlu paham dulu bahwa manusia itu pas lahir punya namanya kebutuhan emosi. Kayak kita punya kebutuhan fisik, butuh makan, butuh minum. Makanya waktu kecil kan dikasih ASI, terus nanti mulai makan makanan tambahan. Kayaknya buat orang tua kalau area kebutuhan fisik udah pada hatam nih. Nah, tapi dari kita lahir, kita itu juga punya kebutuhan emosi. Kebutuhan emosi dasar itu adalah kebutuhan merasa disayang, merasa diperhatikan, merasa dilindungi, merasa aman secara emosi, merasa diperlakukan adil, dan merasa didengarkan atau didukung. Nah, mungkin kalau waktu masih umur 0 sampai 2 tahun itu lebih butuhnya merasa aman secara emosi, merasa didengarkan, diperhatikan, dianggap penting. Yang nanti kalau teman-teman sadar atau enggak, kebutuhan-kebutuhan ini yang nanti kita cari pada saat kita dewasa mencari pasangan. Gitu. Kita butuh pasangan yang mau dengerin kita, mau ngedukung kita, mau mensupport kita merasa dicintai, didengarkan. Kan pertama-tama kita cari pasangan bukan nanya tuh orang rekeningnya berapa ya. Tapi kan kita ngerasa connect gak sih secara emosi, ngerasa dia bisa nemenin perjalanan saya, ngedukung. Nah, itu kan semua faktor-faktor emosi. Nah, makanya itu yang bikin hubungan relasi pasangan, apalagi kalau udah jadi suami istri, itu complicated. Karena kotak Pandora pengalaman-pengalaman emosi di masa kecil kebuka. Dan punya anak lebih complicated lagi. Karena isu-isu kita di usia si anak kita ikut kebuka. Gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, kan kita kan sering banget denger ya, kayak maksudnya nih efek trauma masa kecil nih jadi inner child-nya terluka gitu-gitu kan. Namun
yang terjadi di masa lalu itu ya, trauma-trauma itu, apakah selalu konotasinya menjadi negatif ya ketika kita bertumbuh dewasa? Apakah itu selalu membentuk kita menjadi karakter yang tidak seharusnya gitu? Jadi dalam masa kecil kita tuh sebenarnya resource segala hal-hal yang menyenangkan buat kita. Kayak kemarin aku sendiri pas sesi konseling sama psikolog, aku sebagai klien itu lagi explore bahwa ternyata pengalaman main sepeda waktu kecil, waktu SD, terus sering berenang tiap minggu, itu ternyata ngasih sense of freedom buat si Anas kecil yang sekarang itu aku pakai dalam pekerjaan aku. Gitu. Jadi banyak resource juga dari masa kecil kita. Sesederhana makanan-makanan jajanan SD gitu kan, kita suka ya. Terus mungkin musik-musik yang kita dengerin di masa anak-anak atau remaja. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang kita happy, yang nggak pakai disuruh, itu kan bikin kita seneng ya. Nah, itu juga jadi resource kita di masa dewasa. Nah, biasanya yang menyenangkan itu tuh nggak ada problem. Ya, baik-baik aja lah. Tapi yang nggak enak ini ada bisa menjadi seperti kerikil di kehidupan kita. Jadi mental health itu kan spektrum ya. Jadi inner child wound tiap orang pasti beda-beda. Betul. Kayak luka infeksi lah. Ada yang kecil, ada yang kerikilnya kayak segede tangan, sampai ada yang traumanya itu kayak segede truk gitu. Sehingga dia mau move on sama hidup, mau bisa percaya diri, ngerasa yakin sama diri, ngerasa berharga, atau yang suka orang bahas, kok suka ngerasa insecure ya sama pasangan atau sama dalam pekerjaan, atau bahkan merasa nggak berharga hidup atau nggak layak hidup. Itu makin tingkat severity, keparahan pemaknaan emosi kita, makin kita jadi tahu, oh kira-kira ini inner child wound-nya seberapa parah ya. Kayak kita sakit asma lah, ada asma ringan, sedang, berat. Jadi seberapa sering itu kepicu, seberapa sering ke-trigger, intensitasnya pas ke-trigger tuh gimana sih? Dan gimana cara kita bounce back relapse-nya itu. Oke. Nah, boleh dijelasin juga nggak tuh Anas? Kita bounce back-nya tuh gimana sih dari masalah-masalah di masa lalu itu? Jadi yang makanya sekarang lagi ngetrend juga itu adalah self-care. Kalau aku sebagai psikolog anak dan remaja dan juga mental health advocate and survivor, akan sering bahas penting banget self-care emosi. Gitu. Jadi mulai dari kita setiap hari mengenali emosi yang kita rasain, kayak mental health check-in. Aku biasanya suka sharing, itu sangat terbantu pakai apps, namanya apps dulu Moodpath namanya, sekarang Mindoc, MINDDOC. Nah dia tuh kayak notification sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Terus dia bakal nanya, good morning Anastasia, how do you feel this morning? Nanti siang, nanti malam. Kesannya sepele, tapi kita jadi terbantu untuk notice. Oh ya, pagi ini aku ngerasa apa ya? Nanti siang ngerasa apa? Karena menariknya emosi, hanya dengan kita mengenali dan menamai emosinya. Oh, lagi kecewa ya. Intensitasnya dari 1 sampai 10 seberapa nih? Kayaknya 8 deh. Atau sedih, atau senang, gitu. Hanya dengan mengenali, itu kayak langsung lebih mendingan. Makanya ini yang kenapa kalau psikolog-psikolog anak suka bilang, bantu anaknya mengenali dan menamai emosi, gitu. Karena hanya dengan mengenali, itu bisa ngerasa lebih baik. Cuman kan kita belum pernah ada yang ngajarin soal melek emosi ini, dan kesehatan mental. Aku suka bilang, so many years of education, no one teach us yet how to love ourselves. Tapi kita bisa mulai dari sekarang. Oke. Nah, aku pengen
bahas juga tuh tentang itu ya. Tadi kamu sudah bilang ada beberapa step-step yang mungkin kamu pilih sebagai psikolog juga untuk bagaimana kamu melabel emosi kamu, untuk kamu juga lebih aware tentang perasaan kamu gitu. Nah, aku tuh juga sering dengar nih Anas tentang banyak yang bilang ketika kita menjadi ibu nih ya, proses udah menjadi ibu gitu kan, cuman kita masih punya nih masalah-masalah di masa lalu yang mungkin kita nggak sadar gitu ya, atau juga belum kita selesaikan. Nah, takutnya bisa menjadi chain reaction ke generasi kita selanjutnya gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh, anak kita dulu gitu ya. Nah, itu tuh gimana ya caranya ya Anas ya, supaya kita tuh bisa memutus rantai itu gitu. Dan yang perlu kita tahu sebagai ibu, pasti ada nih keplesetnya ya, kayak udah berusaha banget gitu ya nahan emosi, terus tetap aja gitu kepleset juga, marah juga gitu sama anak. Nah, gimana sih caranya biar anak tuh bisa minim trauma gitu dalam proses pertumbuhannya dia? Iya, aku tuh terbantu banget, dan aku sendiri lagi ngambil sesi sama temanku yang belajar conscious parenting dari Dr. Shefali Sabari. Nah, dalam conscious parenting itu memang ada mindset-mindset dasar yang harus kita punya, yaitu niat kita punya anak. Yang pertama, kita punya anak itu bukan untuk kebahagiaan kita, justru kita yang harus memberi ke anak itu. Nah, kalau kita konsepnya udah tepat, berarti kita benar-benar memberi, nggak berharap kapan ya dia nyenengin saya, kapan ya saya ngerasa dicintai sama anak saya. Karena tugas pertama dan utama mencintai diri kita itu diri kita sendiri. Nah, terus yang berikutnya itu supaya kita bisa sehari-hari menjalani hidup sama anak, memang konsepnya bukan menahan emosi, karena emosi itu kan energy in motion, kayak hukum kekekalan energi. Dia hanya bisa dipindahkan, berubah bentuk, tapi nggak bisa hilang. Jadi kalau kita nahan, suatu hari bisa meleduk gitu. Jadi yang kita latih adalah gimana ya cara saya mengelola emosi atau memproses emosi sendiri. Aku sendiri sangat terbantu, dan kalau dalam sesi-sesi aku, baik webinar ataupun konseling, aku ajarin teknik latihan napas dengan belly breathing yang ngebantu kita memproses emosi hari demi hari. Karena kunci kita menyelesaikan trauma tuh yang hari ini. Kadang-kadang orang nggak paham, dipikirnya memproses trauma itu kayak nggak move on, mikirin masa lalu terus. Tapi padahal kuncinya saat ini. Kalau hari ini demi hari kita bisa tahu cara-cara self-care emosi, itu makin lama ada trauma-trauma yang bisa hilang sendiri. Karena imun sistem mental health kita udah bagus. Tinggal sisa-sisanya yang gede-gede. Nah, yang gede-gede itu sangat aku saranin diproses bersama profesional di bidang kesehatan mental, apapun pendekatannya yang kita rasa cocok. Karena ketemu psikolog atau terapis itu cocok-cocokan. Betul. Gitu. Jadi nggak usah malu ya Anas ya untuk mencari pertolongan itu ya, dan nggak pernah ada kata terlambat untuk membenahi diri ya Anas ya. Iya, dan yang sehari-hari itu nanti aku share deh supaya bisa di-share. Ada 4 kalimat afirmasi yang bisa kita lakuin ke diri sendiri tiap pagi atau tiap malam. Dan ini pilihan. Ada yang orang sempatnya pagi, ada yang sempatnya malam, atau yang udah bisa lebih komitmen itu 2 kali sehari. Prinsipnya dalam melatih kesehatan mental kita, mengenal emosi, dan untuk inner child healing ini adalah lakuin hal yang kecil, 1 mili demi 1 mili. Jadi nggak usah ada perubahan yang terlalu grand gitu. Drastis gitu ya. Yang drastis. Karena otak manusia yang sehat tuh belajar pelan-pelan, nggak ekstrim. Jadi kalimat yang aku lakukan juga ke diri sendiri adalah setiap pagi atau malam, aku bilang sama diriku, makasih ya Anas, karena hari ini makasih ya, hari ini udah bangun pagi, walaupun rasanya tuh nggak enak badannya. Makasih hari ini udah masak buat anak misalnya. Jadi makasih yang ke diri sendiri. Terus habis itu yang kedua, aku mau minta maaf kalau hari ini ada apa yang bisa kita bikin salah ke diri kita. Sesederhana, aku minta maaf ke diriku karena hari ini aku malas olahraga. Kan itu nggak menjaga diri kan. Atau hari ini aku lagi pengen makan micin. Minta maaf aja ke diri kita, owning ourselves. Karena pengalaman-pengalaman trauma di masa kecil
bikin kita itu gampang ngeblame orang lain. Kayak, oh gue gini karena orang tua gini, atau even ke pasangan. Makanya gue jadi galak nih, soalnya pasangan gue gini, misal. Tapi dalam proses pemulihan psikologis, sangat-sangat penting kita take control atas diri kita. Gitu. Jadi, apa tuh quotes-nya, our wound may be not our fault, but our healing is our responsibility. Jadi, luka-luka emosi psikologis kita, mungkin bukan salah kita. Tapi tanggung jawab pemulihan diri itu diri kita, bahkan bukan tanggung jawab pasangan kita, apalagi anak-anak gitu. Lalu kasih kata-kata penyemangat buat diri sendiri. Kayak kadang-kadang yang membantu aku tuh bukan semangat-semangat ala-ala motivator gitu, karena aku orangnya introvert. Jadi kalau dikasih yang terlalu heboh malah nggak cocok, malah jadi makin mundur ya. Kayak apa film Korea yang lagi ngetrend tuh, it's okay to be not okay. Jadi ngomong sama diri sendiri kayak, it's okay Anas, nggak apa-apa ya Anas, kalau hari ini masih belum bisa, atau hari ini bikin salah, besok kita coba lagi ya. Jadi ini juga istilahnya reparenting ourselves. Jadi menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan emosi kita di saat ini. Memang lebih enaknya kalau misalnya ada workshop nih ya, aku biasanya bantu teman-teman atau orang tua buat notice dulu. Waktu kecil, kalau kita nunjukin emosi sedih, emosi marah, kecewa, atau bahkan seneng, gimana sih respon kata-kata orang tua kita dan reaksi mereka? Karena itu yang kesimpan di otak kita. Misalnya, orang tua yang bilang, ngapain nangis? Gitu aja kok nangis sih? Gitu. Itu kan menjadi luka di masa dewasa. Sehingga kita jadi nggak tahu cara memproses sedih tuh kayak gimana. Betul. Kalau yang aku alamin, karena mamaku tuh lumayan tiger mom gitu, jadi aku nggak punya pengalaman dibaik-baikin. Kayak tadi, it's okay itu nggak ada di pengalaman hidup aku. Jadi selalu harus kayak, tegar terus ya. Ya harus bisa dong. Kok gini aja nggak bisa? Mungkin maksudnya baik ya. Dan orang tua zaman dulu pengennya membuat kita tough. Kan orang tua zaman kita tuh kayaknya semua tujuan mendidik anak tuh anak jadi keras gitu, kuat. Tapi padahal anak manusia nggak kayak gitu. Nah, in anyway, setelah aku juga sesi konseling dengan psikolog, terus aku sendiri belajar self-care tiap hari. Kan kuncinya kita hidup setiap hari ya. Karena kan nggak bisa ngandalin sesi ke psikolog atau terapi doang. Betul. Jadi yang aku omongin ke diri sendiri adalah mereverse. Apa yang dulu mamaku nggak kasih kata-kata itu ke aku omongin ke diri sendiri. Bahwa nggak apa-apa. Nah, tiap orang kan inner child wound-nya beda-beda. Nah, jadi kalau udah tahu program awalnya, kita revisi. Kayak kita ngetik Microsoft Word yang baru, Save As yang baru, masukin kalimat-kalimat itu ke diri sendiri. Karena otak kita itu perlu dengar suara. Jadi kalau cuman baca doang, itu nggak ngefek, tapi harus diomongin. Gitu. Jadi self-talk yang positif, asal ngerti caranya, dan latihan relaksasi napas, itu pun udah ngebantu kita healing inner child wound. Oke. Jadi itu tadi ya teman Workplay juga bisa dengerin dari Anas. Kalau misalnya kita mau menyembuhkan luka yang lama, pelan-pelan aja, per 1 mili aja gitu ya, nggak usah terlalu mengebut, pengen semuanya langsung tuntas, apalagi dalam satu terapi terus langsung sehat nih habis itu gitu ya. Enggak lah, semua itu kan juga berjalan nggak sehari 2 hari gitu kan ya, masa yang kita lewati pas masa anak-anak itu gitu. Jadi memang butuh konsistensi dan juga tekad yang kuat ya untuk kita bisa menyembuhkan luka masa lalu supaya kita juga lebih present di masa sekarang dan mudah-mudahan tidak mengulang kejadian yang dulu di masa sekarang gitu. Kayak gitu ya Anes ya? Iya, dan paradoksnya makin kita takut melukai anak, kita akan melukai dia. Tapi makin kita konten sama diri sendiri, just good enough, bahwa saya udah berusaha atau mau belajar menjadi manusia yang cukup aja, menjadi parents yang good enough, not a perfect parents, menjadi pasangan yang juga good enough, nggak ada pasangan yang perfect. Makin kita di titik tengah, and the magic happen. Anak kita jadi lebih sayang sama kita, lebih mudah diurus, pasangan kita juga lebih sayang dan lebih mudah komunikasi. Karena seperti botol, kita udah terisi penuh sama diri kita sendiri. Apalagi kalau kita
mengkonekkan dengan spiritualitas kita ya, hubungan kita sama Tuhan yang personal. Udah itu yang paling cukup. Karena nggak bisa kekosongan dari dalam diri kita dipenuhin sama orang lain, terutama pasangan, apalagi anak. Yang ada kita jadi nagging dan clingy. I see. Wah, thank you banget ya Anas untuk sharingnya hari ini. Semoga juga membantu untuk teman Workplay yang mendengarkan. Jadi intinya tadi itu ya, teman Workplay bisa selalu ingat untuk mengisi dulu tangkimu. Jangan biarkan dia kosong, dan juga pelan-pelan coba obati luka yang kamu rasakan, karena semua pasti bisa lebih baik, tapi itu semua mulainya dari kamu sendiri. Gitu. Anas, thank you so much ya untuk sharingnya hari ini. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Bye. Bye.